buru-buru, Pak. Hanya saja saya khawatir dengan keadaan wanita itu. Sudah, kami tak ada waktu buat mengurusi masalah kisah asmaramu. Lagi-lagi si polisi memotong. Lebih baik kamu hubungi si wanita. Tanya sama dia. Dia lebih memilih kamu atau suaminya. Haf. Layam menghela nafas mendengar ucapan si polisi yang begitu sok tahu. Jadi bapak tak mau menolong saya? Tanyanya sekali lagi. Kami bukan ahlinya masalah percintaan, Dek. Apalagi masalah cinta segitiga. Jawab salah satu polisi, dan polisi yang lainnya pun tertawa. Layam benar-benar geram. Ia malah dianggap sebuah lelucon oleh mereka. Akhirnya ia pun pergi. Pikirnya percuma meminta bantuan mereka. Ia memang harus melakukannya sendiri. Mencari keberadaan Orol. Haidar tertatih-tatih berjalan kembali ke rumah sakit. Melangkah di sepanjang koridor untuk menuju ke ruang rawat inap Orol. Dan begitu sampai, ia pun masuk ke dalam. Haidar langsung melihat keberadaan Orol. Wanita itu belum sadarkan diri. Masih berbaring di atas tempat tidur. Masih dengan peralatan medis yang menempel di tubuhnya. Haidar mendekat. Lalu duduk di kursi yang bertengger di samping tempat tidur. Ia menatap lekat wajah Orol. Wajah yang masih terlihat cantik meski terlihat begitu pucat. Haidar mulai mengulurkan tangannya. Mengelus wajah Orol dengan gerakan lembut. Rel! Lirihnya. Aku benar-benar tak menyangka jika ternyata kita tak memiliki hubungan wah apapun. Kamu bukanlah adikku. Kamu adalah orang lain. Tuturnya. Aku sedih dan menyesal. Jika tahu seperti ini, pasti sejak awal aku sudah menjadi suami yang baik untuk kamu. Walau awalnya aku tak memiliki perasaan terhadapmu. Setidaknya setelah cinta itu muncul, aku tak akan berusaha menahan-nahannya lagi. Aku akan meluapkannya. Dan yang terpenting, pasti aku sudah menyentuhmu sejak dulu. Pasti aku sudah menunaikan kewajiban sebagai suami untuk membahagiakanmu. Tapi saat ini, aku juga tengah begitu bahagia, Orol. Setidaknya, perasaanku ke kamu ternyata sama sekali bukanlah perbuatan dosa. Kamu bukanlah adikku. Jadi aku tak masalah jika mencintaimu sepenuh hati. Haidar tampak tersenyum sembari berkata demikian. Lalu kemudian, ia mengecup kening Orol dengan begitu lembut dan dalam. Sembari ia menggenggam erat jari Orol. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu terdengar. Sesaat pintu itu pun terbuka. Nampak seorang perawat masuk ke dalam. Selamat siang, Pak. Sapa perawat itu terhadap Haidar. Siang juga, Sus. Balas Haidar. Bapak bisakah sekarang juga datang ke ruangannya Dr. Sugiono? Beliau ingin menjelaskan tentang perkembangan keadaan Nyonya Orol. Iya, Sus. Saya akan ke sana. Haidar menyanggupinya. Ia segera beranjak. Lalu ia dan si perawat segera keluar dari kamar rawat inap Orol. Si perawat kembali ke ruangannya, sedang Haidar langsung menuju ke ruangan dokter yang menangani Orol. Tok, tok, tok. Begitu sampai, Haidar langsung mengetuk ruangan tersebut. Masuk! Suara Dr. Sugiono terdengar. Haidar pun masuk ke dalam ruangan. Dokter memanggil saya? Tanya Haidar. Benar, Pak. Silakan duduk. Perintah Dr. Sugiono. Saya memanggil Pak Haidar ke sini karena saya ingin menjelaskan tentang perkembangan kesehatan Nyonya Orol. Terangnya. Jadi istri saya bagaimana, Pak? Operasinya kemarin berjalan lancar kan? Kalau masalah operasi, ya, berjalan dengan lancar. Dan keadaan Nyonya Orol saat ini cukup stabil. Kondisi vital, seperti tekanan darah, denyut jantung, pernafasan, dan lain-lain cukup terjaga. Tetapi, baru saja kami menemukan adanya dampak pada bagian otak dalam fungsi memorinya. Karena itu saya sampaikan bahwa ada kemungkinan besar saat sadar nanti Nyonya Orol mengalami gangguan ingatan, atau biasa disebut juga dengan amnesia.
Maksudnya apakah hilang ingatan, Dok? Sahut Haidar. Ia berusaha memperjelas. Betul. Jadi saya harap Bapak sudah tidak begitu terkejut misal nanti Nyonya akan menunjukkan tanda-tanda kehilangan ingatan jangka pendek maupun panjang. Tapi ini untuk sementara kan, Dok? Kami belum bisa memastikan apakah ini bersifat sementara atau permanen. Beberapa pasien bisa pulih sebagian atau seluruh ingatannya seiring berjalannya waktu. Terutama pasien dengan penanganan yang tepat. Dan yang terpenting, dukungan keluarga adalah hal yang paling utama. Jadi saya harap Bapak jangan ragu untuk berkomunikasi dan hadir di sisi Nyonya Orol sewaktu-waktu. Haidar terdiam sejenak setelah mendengar penjelasan Dr. Sugiono. Ia tengah berusaha mencerna semuanya. Baik, Dok. Terima kasih penjelasannya. Ia akhirnya bisa berkata-kata lagi. Apakah ada hal lain yang ingin dokter sampaikan kepada saya? Tanyanya. Sudah tidak ada, Pak. Sementara hanya itu saja. Kalau begitu saya permisi, Dok. Haidar beranjak dari posisi duduknya. Ia berjalan menuju ke pintu untuk meninggalkan ruangan Dr. Sugiono. Dan setelah di luar, raut wajah sedih Haidar yang tadi tiba-tiba berubah menjadi raut kebahagiaan. Kini Haidar berjalan tergesa-gesa menuju ke ruangan administrasi. Begitu sampai, ia langsung menghampiri salah satu petugas yang berjaga di ruangan tersebut. Selamat siang, Mbak. Sapa Haidar. Siang juga, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Timpal si petugas. Begini, Mbak. Saya adalah keluarga pasien yang bernama Orol. Saya suaminya. Saya ingin menyampaikan bahwa saya berniat ingin memindahkan istri saya ke rumah sakit lain. Tepatnya rumah sakit di luar kota. Tuturnya penuh keyakinan. Karena rupanya, ia ingin membawa lari Orol. Ia ingin membuka lembaran baru bersama Orol. Ingin memanfaatkan kondisi keadaan Orol. 1 bulan kemudian, Anwar duduk di kursi ruangan yang dulu adalah milik Haidar. Ruangan untuk pemimpin utama perusahaan. Sudah dari beberapa minggu yang lalu Anwar harus kembali menjabat kepimpinan tersebut. Karena sejak kejadian di pesta, Haidar sudah dipecat dari kedudukan ini. Terlebih laki-laki itu telah menghilang bak ditelan bumi. Sedang Anwar belum menemukan pengganti Haidar. Karena Layem masih menolak jabatan tersebut. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu. Masuk! Lantang Anwar sambil asik scroll TikTok, lihat cewek-cewek tenya gede yang lagi berlenggak-lenggok bira. Hi! Tarmin, sang asisten pun masuk ke dalam. Kini ia berdiri tepat di hadapan Anwar. Ada apa, Min? Tanya Anwar. Ia meletakkan benda pipihnya. Putra Bapak kemari, Pak. Ucap Tarmin. Usir dia! Aku tak mau lihat anak tak tahu diuntung seperti dia. Mendadak Anwar emosi. Ia harus kembali mengingat apa yang sudah dilakukan Haidar. Perbuatan yang benar-benar memalukan dan membuatnya begitu jijik. Yang datang bukan Pak Haidar, Pak. Tapi Mas Layem. Layem? Anwar terkejut. Dan mendadak ia begitu bersemangat. Suruh dia langsung ke sini. Titahnya. Baik, Pak. Tarmin keluar dari ruangan Anwar. Ia tengah melakukan apa yang diperintahkan Anwar. Selang beberapa menit kemudian, kembali terdengar suara ketukan pintu. Masuk! Lantang Anwar. Pintu terbuka. Nampak sosok Layem muncul di ambang pintu tersebut. Ia melangkah mendekat ke hadapan Anwar. Hai, Pak! Sapa Layem. Hai, Layem. Papa tak menyangka kau mau datang ke kantor ini. Anwar seketika berdiri dari tempat duduknya. Ia merangkul pundak Layem. Mengajak Layem untuk duduk di sofa yang tersedia di ruangan ini. Ada apa, Layem? Apakah kau akhirnya mau menerima tawaran Papa? Bahwa kau bersedia menjadi pemimpin di perusahaan ini. Kau boleh sambil kuliah.
dan kau boleh mempelajari perusahaan ini terlebih dahulu. Ucapan Anwar sangat menggebu-gebu. Ya, Pa, aku terima tawaran Papa, ujar Layem. Mendadak raut wajah Anwar begitu bahagia. Benarkah? Ya, Pa. Syukurlah. Papa senang sekali, Layem. Tapi ada syaratnya, Pa. Sahut Layem. Syarat? Syarat apa, Layem? Anwar mengernyitkan dahi. Papa harus membantuku. Membantu apa? Layem terdiam sejenak. Ia menghirup nafas dalam-dalam sebelum mulai berbicara kembali. Tolong bantu aku untuk mencari Nyonya Oral, Pa. Tuturnya. Ia akhirnya mengungkapkan keinginannya yang sesungguhnya. Ia terpaksa meminta tolong terhadap Anwar. Karena ia sudah benar-benar buntu. Ia sudah tak tahu lagi harus melakukan apa demi menemukan keberadaan Oral. Sampai akhirnya ia ingat ucapan sang ibu. Bukankah katanya, uang bisa melakukan segalanya. Dengan uang, ia akan bisa melakukan hal yang mustahil sekalipun. Dan uang itulah yang saat ini dimiliki oleh sang ayah. Anwar tentu akan bisa membantunya dengan uang-uang yang dimilikinya. Tunggu, apakah maksudmu Oral istri Haidar? Tanya Anwar. Iya, Pa. Kenapa kamu ingin menemukannya? Apa hubunganmu sama Oral? Anwar terheran. Sebenarnya aku dan Nyonya Oral saling mencintai, Pa. Perasaan kami muncul sejak dia tahu bahwa suaminya telah berselingkuh. Dan sekarang ketika dia menghilang, aku benar-benar sangat kehilangan. Aku ingin menemukannya. Anwar terkejut mendengar pengakuan Layem. Tapi ia tak ingin bertanya lebih lanjut tentang masalah tersebut. Karena saat ini, ia harus lebih dulu membantu Layem. Tentu agar Layem mau menerima tawarannya. Mau menjadi pemimpin perusahaan, dan mau menjadi penerusnya. Bukankah Oral berada di tempat saudaranya di Australia? Ujar Anwar. Tidak, Pa. Nyonya Oral tidak sedang berada di sana. Aku udah komunikasi dengan saudaranya. Sanggah Layem. Aku menduga putra papalah yang telah membawanya pergi. Tambahnya. Maksudmu Haidar? Ya. Anwar terdiam. Ia sedang meresapi kecurigaan Layem. Ya, Papa rasa memang seperti itu. Bisa saja Haidar tak ingin bercerai dengan Oral, makanya ia membawa Oral pergi. Aku hafal sifat dia. Dia akan mempertahankan apa yang dia miliki dengan cara apapun. Dan aku takut, Pa, kalau dia tega berbuat jahat pada Nyonya Oral. Sahut Layem. Makanya, Pa, tolong bantuin aku. Tolong cari tahu tentang keberadaan Nyonya Oral. Tolong temukan dia. Layem begitu memohon. Baik, Layem. Papa akan membantumu. Papa akan kerahkan semua anak buah Papa untuk mencari keberadaan Oral. Makasih, Pa. Layem begitu girang. Setidaknya ada secercah harapan untuk dia bisa menemukan Oral. Haidar tengah asik ikut memetik buah jeruk di kebunnya yang luas. Ia melakukannya bersama para pekerjanya. Sudah 1 bulan ini ia terus tinggal di daerah pelosok. Tepatnya di daerah pegunungan dengan pemandangan yang indah dan suasana yang sejuk. Ia memilih tempat seperti ini. Karena selain terpencil, penduduknya juga masih sedikit. Jadi menurutnya tempat ini cocok untuk dia lari dari kehidupannya yang dulu. Haidar mengambil sebagian tabungannya untuk membeli rumah di tengah kebun yang luas. Dia juga membeli berhektar-hektar kebun jeruk untuk ia mencari penghasilan setiap harinya. Ia memperkerjakan belasan para petani jeruk untuk ikut mengolah kebunnya tersebut. Ia telah menjadi orang kaya baru di daerah sini. Meski jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, tetapi Haidar begitu nyaman dengan kehidupan barunya ini. Ia berencana untuk menetap di sini entah sampai kapan. Pak Haidar. Suara lantang memanggil. Tampak Ratempik di kejauhan sedang berlari mendekat ke arah Haidar. Ratempik adalah Ga, Des 20 tahun, asli daerah sini.
Ia bekerja dengan Haidar. Bantu-bantu pekerjaan rumah, juga turut menjaga Oral yang masih terbaring koma. "Ada apa, Empik?" tanya Haidar. Ia sambil melepas sarung tangannya yang penuh dengan tanah. "Nih Nyonya Oral, Pak." Suara Ratempik terbata. "Nyonya Oral kenapa?" "Dia sadar, Pak. Dia udah nggak tidur lagi. Dia siuman." "Benarkah?" "Iya, Pak." Dengan tergesa-gesa Haidar segera berlari meninggalkan kebunnya. Berlari ke arah rumah yang letaknya masih satu wilayah dengan kebunnya tersebut. Rumah yang terlihat sederhana, tetapi begitu indah dan estetik. Ia membeli rumah itu sengaja agar nanti setelah Oral siuman, wanita itu akan sangat menyukainya. Haidar pun sampai. Sebelum masuk ke dalam, ia melepas sepatu boot yang sedari tadi dikenakannya. Ia tak mau lantai rumahnya jadi kotor karena jejak aktivitas berkebunnya yang baru saja. Tap, tap, tap. Ia berlari ke kamar Oral. Kamar yang didesain khusus dengan perlengkapan medis yang lumayan lengkap. Karena ketika ia memutuskan untuk merawat Oral di rumah, ia harus memiliki alat apapun untuk menunjang keselamatan sang istri. Dan juga ia harus rutin mendatangkan dokter untuk memeriksa perkembangan kesehatan Oral setiap seminggu sekali. "Sayang," lantang Haidar sambil masuk ke dalam. Seketika ia langsung melihat sosok Oral. Wanita itu masih berbaring seperti biasanya. Tetapi bedanya kali ini matanya terbuka. Dan begitu mendengar suara panggilan Haidar, ia langsung menengok ke arah laki-laki tersebut. "Ternyata benar, kamu sudah siuman, sayang," lirih Haidar. Ia sambil menangis bahagia. Ia sangat terharu, sekaligus bersyukur. "Ini, Mas, yang perlu Mas Layem pelajari." Tarmin meletakkan buku-buku tentang seluk-beluk perusahaan. Ia meletakkannya di hadapan Layem. "Kalau ada yang Mas Layem nggak ngerti, Mas Layem bisa bertanya sama saya," tambah Tarmin. "Iya, Pak. Terima kasih," timpal Layem. "Oh ya, sama satu lagi, Mas," tambah Tarmin. "Ada apa, Pak?" Kata Pak Anwar, "Mas Layem harus punya seorang sekretaris. Tentu agar lebih membantu pekerjaan Mas Layem. Dan saya sudah memilihkannya untuk Mas Layem. Bolehkah saya memanggilnya ke sini?" "Tentu boleh, Pak." Si sweet. Tarmin bersiul nyaring. Mirip seseorang yang tengah memanggil burung perkututnya. Cekrek. Pintu pun terbuka. Seorang wanita masuk ke dalam. Wanita usia 30-an. "Perkenalkan, Mas, dia namanya Rebyong. Dia adalah sekretaris Mas Layem mulai sekarang." Tutur Tarmin memperkenalkan sosok Rebyong. "Salam kenal Mas Layem," sapa Rebyong. Ia melemparkan senyum. Sengaja memperlihatkan gigi emasnya. Klap. Tiba-tiba Layem merasakan silau yang sangat luar biasa. "Salam kenal juga, Mbak," balas Layem. Ia sambil membantin, "Mulai sekarang aku harus sedia kacamata hitam. Kalau ada kesulitan apapun, Mas Layem bisa meminta bantuan saya. Saya akan melakukan apapun yang Mas Layem perintahkan," jelas Rebyong. "Iya, Mbak. Makasih. Kalau begitu kami permisi ya, Mas Layem. Kami tak akan berlama-lama di sini. Kan biar Mas Layem konsen mempelajari buku-buku itu," kata Tarmin. Setelah itu Tarmin dan Rebyong meninggalkan ruangan Layem. Setelah sendirian, Layem mulai membuka buku-buku di hadapannya. Buku yang dimaksud Tarmin baru saja. Dert. 1 jam kemudian, handphone Layem terdengar bergetar. Keasikannya membaca bukunya pun jadi terusik. Ia meraih benda pipihnya tersebut. Rupanya ada panggilan dari Anwar. "Halo, Pak," sapa Layem. "Halo, Layem. Papa punya kabar baik buat kamu," ucap Anwar di ujung telepon. "Kabar apa, Pak?"
Papa sudah tahu titik keberadaan Haidar. Benarkah, Pak? Layem terkejut. Iya, Layem. Anak buahku berhasil melacak keberadaan Haidar setelah memeriksa sinyal terakhir di ponselnya. Mereka mendeteksi sinyal yang sempat tertangkap oleh salah satu BTS di daerah perbatasan kota, dan ternyata lokasinya cocok dengan data chip KTP milik Haidar. Dia pernah melakukan transaksi di sebuah layanan publik di daerah situ. Chip TET-nya terbaca oleh sistem. Para anak buah Papa akhirnya berhasil menyimpulkan titik koordinat terakhir di mana Haidar berada saat ini. Dan secepatnya aku akan menyuruh mereka datang ke tempat itu untuk menemui Haidar. Semoga saja Aurel sedang bersamanya. Layem seketika begitu bahagia mendengar kabar dari Anwar tersebut. Hal yang sudah sangat ia nanti-nantikan selama 1 bulanan ini, yaitu bertemu kembali dengan sosok Aurel, wanita yang sangat ia rindukan. "Pak, bolehkah aku ikut dengan mereka?" tanya Layem. "Untuk apa, Layem? Biarkan mereka yang bekerja. Kamu tinggal menunggu hasilnya. Aku ingin ikut menemukan Nyonya Aurel, Pak. Aku ingin ikut berusaha." "Haf." Anwar terdengar menghela nafas. "Ya sudah, terserah kamu. Tapi jaga dirimu baik-baik. Nanti anak buah Papa akan jemput kamu." Anwar akhirnya setuju dengan permintaan Layem. "Makasih, Pak. Aku akan jaga diri baik-baik." Setelah itu obrolan pun berakhir. Layem segera bersiap-siap sambil menunggu jemputan para anak buah Anwar. Ia sudah benar-benar tak sabar ingin segera bertemu dengan Aurel. Layem berada di dalam mobil Lexus LX bersama beberapa anak buah Anwar. Salah satu dari mereka tengah begitu serius melihat ke arah layar laptop. Dialah yang ditugaskan untuk mencari rute arah sinyal ponsel Haidar. Mencari letak titik yang sesungguhnya. Hingga sampailah mobil mereka berhenti di depan sebuah gedung tua. Gedung terbengkalai yang bangunannya belum jadi 100%. "Jadi Haidar ada di dalam situ, Pak?" tanya Layem. "Menurut sinyal yang kami dapatkan, ya, dia ada di dalam situ," jawab salah satu dari mereka. "Kalau begitu, ayo kita segera masuk, Pak." Layem sudah begitu tak sabar. Rombongan dari mereka pun segera turun dari mobil. Mereka membuat strategi layaknya seorang polisi yang sedang menangkap buronan. Mereka berpencar. Sebagian masuk lewat bagian depan, sebagian lewat samping. Layem mengikuti tim yang lewat bagian depan. Ia mengikuti langkah para anak buah Anwar tersebut. Tetapi setelah sampai di dalam, Layem tak melihat sosok Haidar. Suasana begitu sepi, tak ada siapa-siapa. Salah satu anak buah di tim yang diikuti Layem menerima panggilan di HT yang ia bawa. "Lapor, kami menemukan laki-laki yang mungkin adalah Haidar. Di mana posisi kalian sekarang?" "Kami di sisi kiri dari gedung." "Kalian segeralah kemari." "Oke, kita akan segera ke sana." Para tim itu termasuk Layem, mereka segera menuju ke arah yang dimaksud. Dan begitu sampai, mereka langsung melihat rombongan tim yang tadi menghubungi. "Di mana dia, Pak?" tanya Layem. "Itu kan, Mas, yang bernama Haidar." Salah satu tim menuding sosok orang gila yang tengah velah sedih di depan kamera handphone milik Haidar.